Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Nindya Wenta Praja Yunus Dawati, NPP 290301, kelas G2. Pada hari ini izinkanlah saya untuk menjelaskan materi yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah manajemen konflik dan kolaborasi melalui mind mapping yang sudah saya siapkan. Untuk yang pertama, kita akan masuk pada pengertian secara etimologi. Nah, manajemen konflik dan kolaborasi, tiga kata. Yang pertama, manajemen, berasal dari bahasa Prancis, manajemen, dan manage dalam bahasa Inggris yang berarti suatu usaha atau upaya untuk mengarahkan atau mengatur orang lain. Yang kedua, konflik, berasal dari bahasa Latin configere yang artinya saling memukul, yaitu terjadinya suatu pertikaian atau tidak saling kesepahaman antara satu orang dengan orang lainnya. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi dalam bahasa Inggris adalah collaboration, yang artinya suatu bentuk kerjasama, suatu bentuk upaya melakukan suatu bersama-sama atas dasar satu rasa dan saling kesepahaman. Nah, jadi bisa kita lihat selanjutnya, hakikat dari manajemen konflik dan kolaborasi ini dari pengertiannya dapat kita ambil bukanlah suatu upaya untuk menghindari konflik, melainkan suatu bentuk usaha untuk mendesain suatu strategi atau cara-cara bagaimana dapat menyelesaikan konflik ini secara efektif dan efisien. Jadi selanjutnya pengertian secara lengkap dari manajemen konflik dan kolaborasi adalah suatu bentuk usaha untuk mengarahkan orang lain untuk dapat menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dengan cara bekerja secara bersama-sama atas dasar satu kesepahaman dan satu rasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu konflik dapat terjadi. Yang pertama, faktor komunikasi. Di sini faktor komunikasi berarti tidak tercipta komunikasi yang baik. Artinya dari satu individu ke individu lain tidak terjadi pemahaman yang sama. Sehingga ketika satu orang menyampaikan A dan orang lain menafsirkannya dengan B, maka terjadi konflik yang menyebabkan tujuan tidak akan tercapai. Selanjutnya adalah struktur tugas dan organisasi. Dalam hal ini, sesuatu bisa menjadi konflik diakibatkan karena misalnya seseorang yang memiliki suatu keahlian tertentu, misalnya keahlian IT ditetapkan dalam suatu tugas dan dalam suatu organisasi yang justru tidak sesuai dengan IT, misalnya keuangan. Mungkin itu tidak akan sesuai dengan keahlian yang dimiliki sehingga akan menimbulkan konflik dan masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah personal. Artinya personal di sini ketika seorang memiliki masalah dalam dirinya sendiri secara personal atau misalnya masalah keluarga ataupun sesuatu dalam dirinya, ketika masalah itu dibawa dalam lingkungan kerja atau lingkungan di mana dia melakukan aktivitas, dan itu akan bisa menimbulkan konflik karena akan terikut-ikut misalnya perubahan mood yang dialaminya dari dalam masalah itu sendiri, sehingga sesuatu yang tadinya tidak ada masalah bisa menimbulkan masalah ketika masalah keluarga dan masalah pribadi seorang itu dibawa dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini dapat kita contohkan misalnya dalam keadaan panas. Jika seseorang bekerja di dalam ruangan yang panas, tidak berventilasi, maka itu dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kinerjanya dan orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah ada tiga pandangan mengenai konflik. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional ini berarti konflik itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Artinya sebisa mungkin kita tidak usah menghadapi yang namanya sebuah konflik karena itu dapat menimbulkan perpecahan di antara kita. Selanjutnya, hubungan kemanusiaan. Dalam hubungan kemanusiaan ini justru konflik dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena dalam dinamika kehidupan sosial kita pasti kita akan mengalami adanya perbedaan pendapat ataupun masalah yang terjadi, dan itu wajar untuk kita sebagai manusia dalam bersosial. Yang ketiga adalah pandangan interaksionis. Di sini justru konflik dianggap adalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan harus ada dalam suatu organisasi atau kehidupan bersama. Karena konflik ini dibutuhkan untuk memberikan kedekatan atau keeratan lagi dalam kehidupan sosial kita dan kehidupan kita bekerja. Jadi konflik itu sebisa mungkin harus ada dalam interaksi kita sehari-hari. Selanjutnya ada sumber konflik secara primordial. Yang pertama adalah primordialisme. Primordialisme di sini artinya bersikap terlalu berlebihan terhadap suku dan etnisnya. Misalnya seseorang terlalu fanatik terhadap suku dan etnisnya sehingga ketika ada orang lain dari suku atau etnis lain, dia akan cenderung mempertahankan etnisnya sendiri, bahkan tidak peduli apabila sampai melaksanakan bentrok dengan orang lain. Selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi. Nah, di sini umumnya biasa kita lihat dalam
kehidupan di suatu daerah antara pendatang dan orang-orang pribuminya. Ketika seorang pendatang datang ke suatu daerah, dia otomatis akan bertekad untuk bagaimana supaya bekerja dengan baik sehingga mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih layak. Nah, sementara orang pribuminya ini akan cenderung bersikap bahwa ini daerah saya sudah pasti mendapat ekonomi yang cukup dari daerah ini. Nah, faktanya dengan adanya mindset ataupun pikiran seperti itu, orang-orang dari pendatang yang bukan dari daerah ini akan cenderung lebih berhasil secara ekonomi, dan itu akan membuat orang-orang dari pribumi akan merasa tersaingi sehingga menimbulkan konflik. Selanjutnya adalah perbedaan agama. Agama ini merupakan sesuatu yang dianut oleh orang lain, sehingga ketika orang lain terlalu mempercayai dan terlalu uh, fanatik sekali lagi terhadap agamanya sendiri, maka dia akan menganggap agama lain itu tidak benar dan cenderung menganggap bahwa ajaran agamanya yang benar sehingga dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya adalah perbedaan orientasi nilai budaya. Nah, budaya ini adalah sesuatu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari, timbul secara terus-menerus dan umumnya kita turunkan. Dapat berupa hasil karya cipta, hasil karya kerja maupun pemikiran kita. Nah, perbedaan orientasi nilai budaya akan menjadi suatu masalah apabila seseorang tidak mampu menyesuaikan dirinya terhadap budaya yang ada dalam melalui suku atau etnis dari orang lain. Selanjutnya adalah perbedaan kepentingan individu. Nah, perbedaan kepentingan individu ini paling sering terjadi karena ketika misalnya seseorang, dalam hal ini misalnya kita lihat dalam contohnya tukang kayu. Nah, para pengrajin mebel tentu akan melakukan penebangan atau pengambilan kayu dari hutan secara terus-menerus untuk kepentingan mebelnya. Nah, sementara orang-orang yang tokoh-tokoh adat itu cenderung akan mempertahankan hutan-hutan yang ada di situ karena itu merupakan warisan leluhur. Nah, perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan suatu masalah atau konflik. Selanjutnya adalah prejudis yang berlebihan. Prejudis ini adalah prasangka yang berlebihan. Nah, prasangka yang berlebihan ini adalah misalnya ketika berkaitan dengan etnis, suku, budaya, agama, dan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Prejudis yang berlebihan ini adalah ketika misalnya sesuatu terjadi dan misalnya ini adalah hal yang buruk, maka prejudis ini adalah orang langsung berprasangka, ini pasti ulah dari ini, ulah dari suku ini, karena suku ini begini, karena agama ini begini. Nah, itu akan menimbulkan masalah dan konflik yang akan besar, padahal itu hanya berbentuk prasangka ataupun dugaan-dugaan kita yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah stereotip negatif terhadap etnis tertentu. Berkaitan dengan prejudis yang berlebihan, stereotip negatif ini adalah menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh orang lain atau etnis lain tertentu itu adalah selalu salah, karena kita menganggap etnis itu tidak selevel dengan kita, tidak sesuai, bahkan berbeda sekali alirannya dengan kita. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis konflik. Yang pertama, konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang setara. Jadi konflik horizontal ini terjadi karena perbedaan suku, agama, ras, bahkan profesi, yang itu merupakan sesuatu yang setara. Artinya setiap orang memiliki posisi yang sama begitu. Contohnya misalnya dalam hal suku, konflik antara misalnya suku Dayak dengan suku Madura seperti yang kita tahu, itu kan merupakan konflik horizontal karena dia setara. Yang kedua adalah konflik vertikal, konflik yang bertingkat. Umumnya ini terjadi dalam suatu lingkungan ekonomi misalnya atau status sosial, di mana seseorang yang cenderung ekonominya lebih tinggi akan menganggap seseorang dengan ekonomi rendah itu menjadi orang yang bukan selevel dengannya, sehingga ketika terjadi suatu masalah maka akan terjadi konflik vertikal, misalnya dari orang kaya dengan orang miskin dalam suatu lingkungan kompleks rumah tertentu. Selanjutnya adalah konflik majemuk. Konflik majemuk ini adalah konflik dalam keberagaman. Contohnya seperti kita di Indonesia, kita memiliki banyak sekali keragaman suku, agama, budaya, ras, dan sebagainya. Dalam kehidupan kita bersama-sama ini tentu akan banyak terjadi konflik apabila kita tidak memahami dan tidak memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan yang kita miliki di negara kita. Yang selanjutnya adalah konflik struktur. Konflik struktur ini umumnya terjadi dalam lingkungan organisasi sesuai dengan namanya struktur. Berarti misalnya dalam suatu organisasi tertentu, antara satu jabatan dengan satu jabatan yang lebih rendah di bawahnya, misalnya antara manajer dan karyawan biasa, itu umumnya terjadi konflik. Terutama apabila ketika misalnya dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam lingkungan PNS misalnya, ketika seorang karyawan atau pegawai itu dekat dengan pimpinan ataupun misalnya
dalam suatu dinas dekat dengan kepala dinas, maka cenderung orang-orang akan menganggap kedekatan ini sebagai kedekatan yang dapat menimbulkan konflik. Ketika pegawai ini kemudian tiba-tiba naik pangkat, maka bisa saja orang-orang menganggap bahwa itu karena kedekatannya dengan kepala dinas yang bersangkutan, padahal kan belum tentu seperti itu. Selanjutnya adalah konflik negara. Konflik negara ini adalah konflik yang terjadi dalam negara kita sendiri. Konflik dari dalam negara ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Contohnya misalnya konflik RUU KPK. RUU KPK, konflik tersebut terjadi dari dalam negara kita sendiri, konflik antara pemimpin negara dengan kita sebagai anggota masyarakat, di mana terdapat ketidaksesuaian pemikiran dan pandangan antara pemimpin dan masyarakatnya. Selanjutnya adalah konflik global. Konflik global ini adalah konflik yang terjadi dan dihadapi tidak hanya di satu negara, melainkan di negara-negara yang lainnya juga. Konflik global ini misalnya konflik pertentangan, contohnya seperti perang, misalnya seperti perang dunia. Saat itu perang dunia ini merupakan konflik yang sifatnya global karena melibatkan tidak hanya satu negara tapi juga negara-negara lain, sehingga dapat menimbulkan juga pertikaian tidak hanya ke satu negara melainkan juga ke negara lain. Nah, konflik-konflik yang kita alami ini tentu mempengaruhi kehidupan sosial kita. Alangkah lebih baik apabila kita sebagai individu, terutama sebagai peraja, orang-orang yang berpendidikan, untuk lebih mendalami atau lebih berusaha untuk memiliki yang namanya kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini gunanya dalam konflik ini adalah agar kita dalam memahami konflik itu dapat memiliki pandangan yang baik dan dapat berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang baik, tidak hanya dengan cara-cara yang buruk. Sehingga kita dapat melakukan kolaborasi pula dengan orang lain untuk bekerja sama, sehingga konflik itu akan cepat terselesaikan dan dapat kita selesaikan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Dan kemudian ketika kita bekerja sama dengan orang lain, misalnya kita menduduki suatu jabatan tertentu, kita dapat mengatur orang lain supaya kita bisa menyatukan visi dan misi kita satu tujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Siap, terima kasih Pak.